Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for click this video dan semoga kalian sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik aja. Sebelum cerita, aku mau nyanyi terlebih dahulu. Ya, yang gak mau denger, gak apa-apa, di skip aja. Oke. Aku hanya memanggilmu ayah jika aku kehilangan arah, aku hanya mengingatmu ayah jika aku telah jauh darimu. Ayah merupakan sosok lelaki yang kita banggakan dan harusnya menjadi panutan kan. Setiap orang tua pasti punya cara tersendiri buat ngedidik anaknya. Dan saat anak itu melakukan kesalahan, mungkin bisa dinasehatin atau gimana gitu ya. Tapi nggak seharusnya ngelakuin kekerasan supaya anak itu mengerti. Karena ngelakuin kekerasan bukannya mereka ngerti, malah jadi trauma tersendiri buat mereka. Dan kalau pakai cara kekerasan juga pasti bakal ngukain anak itu kan, kasihan gitu. Kenapa aku ngomongin kekerasan dari tadi? Karena aku punya sebuah kisah kekerasan kepada anak juga gitu. Tapi ini tuh sedih banget menurut aku, soalnya udah beberapa kali aku baca artikelnya tentang itu dan aku nangis terus gitu. Bukannya lebay, tapi emang serius sedih. Oke, kalau kalian udah denger ceritanya, langsung aja. Ini dia kisah dari sepasang suami istri seperti pasangan lain pada umumnya yang di kota-kota besar, yang karena pekerjaannya mereka harus ninggalin anaknya buat diasuh sama pembantu rumah. Pasangan ini mempunyai satu anak tunggal, yaitu perempuan berusia 3,5 tahun yang bernama Dita. Dia sering dibiarkan sendirian bermain sama pembantunya itu kalau pembantunya itu lagi sibuk beres-beres rumah. Dita saat itu sedang bermain di luar rumah, seperti halaman rumah gitu. Dia main ayunan yang dibeli sama papahnya, memetik bunga matahari, bunga kertas, dan lain-lainnya. Pokoknya dia main-main aja gitu di halaman rumahnya. Saat itu, Dita melihat sebatang paku karat, dan saat itu Dita berpikir menggambar menggunakan paku karat ini. Akhirnya dia mencoret lantai tempat mobil ayahnya itu parkir. Tapi karena lantainya itu terbuat dari marmer, jadi coretannya itu nggak kelihatan. Dan bukan sampai situ, Dita pun mencoba mencoret-coret mobil ayahnya. Dan karena mobil itu berwarna putih, coretan-coretan Dita pun terlihat begitu jelas. Dita menggambar ayah dan ibunya sedang menggandeng dia. Ayah dan ibunya sedang memeluk dia. Karena Dita ini tuh rindu dengan kedua orang tuanya yang selalu sibuk bekerja, jarang bermain dengan dia. Dan kenapa mobilnya itu ditaruh di rumah? Soalnya saat itu ayah dan ibunya bekerja menggunakan sepeda motor karena jalanan yang macet. Pas si Dita ini udah nyoret-nyoret penuh di bagian kanan mobil, pindahlah dia ke kiri mobil. Jadi dia tuh nggak cuma sebelah kanan doang, tapi sebelah kiri mobil juga. Jadi dua-duanya gitu. Dia menggambar itu dengan penuh riang. Dan kejadian itu tanpa sepengetahuan bibinya alias pembantu rumahnya itu. Karena pembantu rumahnya itu sedang sibuk mengerjakan pekerjaan rumahnya. Setelah Dita puas mencoret-coret di mobil ayahnya itu, akhirnya dia masuk ke dalam kamarnya dan tertidur. Tibalah sore hari saat ayah dan ibu Dita pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, terkejutlah ayah dan ibunya melihat mobil yang baru 1 tahun mereka beli dengan angsuran penuh dengan coretan-coretan. Si ayah yang belum masuk rumah langsung berteriak dan bilang, "Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa ini? Kerjaan siapa ini?" Begitu berulang-ulang. Bibi yang kaget karena teriakan itu langsung pergi keluar. Saat melihat mobil itu pun dia beristighfar. Astagfirullahaladzim. Mukanya merah karena ketakutan melihat muka tuannya yang begitu marah banget. Dan sekali lagi dia ngasih pertanyaan keras kepada bibinya. Dan bibinya itu terus bilang, "Saya tak tahu tuan, saya tak tahu tuan, saya tak tahu. Kamu di rumah selama seharian, apa aja yang kamu lakuin?" Istrinya pun nanya ke si bibi. Dita yang terbangun mendengar suara ayahnya mendadak lari pergi keluar dari kamarnya. Dan dengan penuh manja dia bilang,
Ita yang buat ayah cantik kan? Ucapnya sambil memeluk papanya, mau bermanja seperti biasa. Si ayah yang udah hilang kesabaran mengambil sebatang ranting kecil yang penuh dengan duri dari pohon bunga raya di depannya. Dan saat itu juga tanpa berpikir panjang, ayahnya itu langsung memukul telapak tangan anaknya berulang kali tanpa ada rasa kasihan. Dita yang gak tahu apa-apa cuman bisa nangis dan menahan rasa sakit karena dipukul ayahnya itu. Setelah puas memukul telapak tangan anaknya itu, dia memukul juga punggung tangannya Dita. Jadi ayahnya itu mukul telapak tangan sama punggung tangan anaknya. Dan parahnya, si ibu ngediemin aja seakan itu tuh hukuman yang benar buat si Dita. Dan si Bibi cuma bisa ngeliat dan gak tahu harus berbuat apa. Si ayahnya itu cukup keras memukul tangan kanan dan tangan kiri anaknya itu. Bener-bener kayak tega banget gitu, kayak gak ada belas kasihannya banget. Meskipun si Dita itu nangis-nangis gitu. Akhirnya si ayah masuk ke rumah dan diikuti dengan si ibu. Bibi langsung menggendong Dita dan membawa ke kamar. Pas dilihat telapak tangan Dita itu udah luka-luka dengan penuh berdarah gitu. Kayak udah berdarah banyak gitu karena dipukul ayahnya itu. Bibi pun langsung memandikan Dita. Sambil menyiram air, dia pun ikut menangis. Dita menjerit menahan pedihnya luka-lukanya itu terkena air. Gimana sih kayak air, kayak bekas luka terus luka-luka terus kasih air, pedih banget pasti. Sehabis mandi, Bibi pun menidurkan si Dita. Si ayah berniat membiarkan anaknya itu tidur di kamar si Bibi karena masih kesel sama si Dita itu. Keesokan harinya, tangannya si Dita tuh udah bengkak sama biru. Bibinya pun mengadu kepada tuannya. Dan dia hanya menjawab, oleskan obat saja. Tibalah sore harinya, ayahnya Dita pulang kerja seperti biasa. Langsung masuk ke kamarnya tanpa memerhatiin sama sekali Dita itu di kamar pembantunya itu, kamar bibinya itu. 3 hari berlalu, si ayah gak pernah ngejenguk anaknya sama sekali. Sementara si ibu sama aja, cuman dia kayak nanya gitu ke si Bibi. Dan Bibi bilang, Ita demam, jawabnya si Bibi ringkas. Dan ibunya hanya bilang, kasih minum obat penurun panas aja, katanya gitu. Saat sebelum si ibunya masuk ke kamarnya, dia ngeliat dulu tuh ke kamar pembantunya, ke kamar si Bibi. Waktu dilihat, Dita lagi dipeluk sama bibinya itu. Dan dia tutup lagi tuh kamar pembantunya itu, kamar si Bibi. Masuklah hari ke-4. Pembantu rumah bilang ke tuannya, kalau suhu badan Dita tuh udah terlalu panas. Sore nanti kita bawa ke klinik, kata majikannya itu. Hingga waktunya tiba, si Dita dibawa ke klinik yang badannya itu udah lemes banget. Dan dokter mengarahkan si Dita dirujuk ke rumah sakit karena keadaannya itu udah terlalu serius. Setelah 1 minggu dirawat inap, dokter pun memanggil ayah dan ibunya si Dita. Dokter bilang, dia sudah berusaha keras menyembuhkan tangannya si Dita, tapi tidak ada pilihan lain. Dia harus melakukan amputasi karena gangren yang terjadi udah terlalu parah. Gangren itu kayak jaringan mati yang disebabkan infeksi atau kekurangan darah gitu. Tangannya sudah bernanah. Untuk menyelamatkan nyawanya, kedua tangannya perlu dipotong dari siku sampai telapak tangan. Jadi diamputasi dari siku gitu. Jadi tinggal segini doang nantinya. Ucap si dokter kepada ayah dan ibunya, Dita. Si ayah dan ibunya seperti terkena petir mendengar kata-kata itu. Terasa dunia berhenti berputar. Namun apa yang bisa dikatakan? Si ibu menjerit merangkul Dita. Dengan berat hati serta jeritan tangis istrinya, si ayah pun menandatangani surat persetujuan pembedahan. Keluar dari ruang pembedahan selepas obat bius yang disuntikan ke Dita, Dita menangis kesakitan. Dan dia juga heran gitu melihat kedua tangannya berbalut kasar putih. Dia ngelihat wajah ayah sama ibunya, kemudian wajah si Bibi. Dia pun mengernyitkan dahi karena melihat mereka semua menangis. Saat dia menahan sakit yang begitu menyiksa, Dita berbicara sambil menangis. Papa, Mama, Ita tidak akan melakukannya lagi. Ita tidak mau dipukul ayah.
Ita tidak mau jahat. Ita sayang ayah, sayang ibu. Ucapnya berkali-kali membuat si ibu gagal menahan rasa sedihnya. Ita juga sayang Kanarti. Ucapnya melihat wajah si bibi itu, sekaligus membuat si bibi itu menangis tersesak-sesak. Papa, kembalikan tangan Ita. Untuk apa diambil? Ita janji tidak akan mengulanginya lagi. Bagaimana cara Ita mau makan nanti? Bagaimana Ita mau main nanti? Ita janji tidak akan mencerai-cerai mobil ayah lagi. Ucapnya berkali-kali. Serasa copot jantung ayah dan ibunya mendengar kalimat anaknya itu. Menahan tangis dia sekuat hati, namun takdir sudah terjadi. Gak ada manusia yang bisa merubahnya. Dan penyesalan pun datang kepada kedua orang tua Dita itu. Jadi itu dia kisah malang seorang anak bernama Dita yang kehilangan tangannya karena kehilafan ayahnya sendiri. Yang harus diambil dari cerita itu, gak seharusnya kita menghukum seseorang yang bersalah dengan cara kekerasan. Karena aku juga punya adik cewek gitu, dan aku gak bisa ngebayangin kalau itu kejadian sama adik aku. Nauzubidzalik, ya Allah, jangan sampai juga gitu ya. Dan semoga gak ada pokoknya gak ada kejadian kayak gitu lagi seperti yang dialami Dita yang malang itu. Amin. Apabila kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya.